Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahal dari kelas MA 21 BA1 Pemasaran. Pada kesempatan ini saya ingin mengerjakan sebuah tugas ulangan akhir semester. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Halipi Hajijan selaku dosen pengampu mata kuliah berpikir kritis. Dan mengenai tugas ini adalah tentang memberikan sebuah tanggapan terhadap kebijakan pemerintah, yakni PPN 12% dan stimulus dari pemerintah. Kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional. Namun pemerintah juga menyadari potensi dampak kenaikan pajak terhadap daya beli masyarakat sehingga disertai dengan stimulus berupa diskon listrik 50% dan bantuan beras sebesar 10 kg. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Dan mengenai sebuah analisis, menurut saya tujuan kenaikan PPN ini yang pertama adalah meningkatkan pendapatan negara. Dengan kenaikan ini pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga subsidi. Lalu harmonisasi pajak regional. Tarif PPN 12% menjadikan Indonesia lebih kompetitif dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara yang tarifnya umumnya lebih tinggi. Mengenai dampak potensial sendiri terhadap kenaikan PPN ini, dampak yang dialami masyarakat adalah mempengaruhi harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok, sehingga menekan daya beli masyarakat, khususnya golongan berpenghasilan rendah. Sedangkan dampak terhadap bisnisnya sendiri adalah beban pajak ini dapat mengurangi permintaan konsumen dan mempengaruhi kelangsungan usaha kecil dan menengah atau UMKM yang sangat bergantung pada stabilitas pasar. Dilanjut dengan pentingnya stimulus pemerintah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di samping penerapan PPN 12%, pemerintah juga mengadakan stimulus, yakni berupa diskon listrik dan bantuan beras. Manfaat diskon listrik ini sendiri menurut analisa yang saya lakukan bahwa diskon listrik ini mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi pelanggan listrik bersubsidi, sehingga meringankan tekanan ekonomi akibat kenaikan harga dari PPN tersebut. Bantuan beras sendiri memastikan ketersediaan pangan masyarakat miskin, menjaga kestabilan sosial dan mengurangi potensi lonjakan angka kemiskinan. Tantangan implementasinya adalah distribusi bantuan menurut saya harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran untuk menghindari penyimpangan. Stimulus ini hanya memberikan solusi jangka pendek saja, sehingga diperlukan langkah yang strategis untuk menangani dampak jangka panjang dari kenaikan PPN ini. Sebagai mahasiswa yang kritis dan progresif, ada beberapa poin yang penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pemahaman atas kebutuhan kenaikan pajak. Kenaikan PPN adalah langkah penting untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, pemerintah harus transparan dalam pengelolaan dana tersebut agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Dan selanjutnya adalah keadilan pajak. Meskipun kenaikan PPN berlaku universal, golongan masyarakat miskin akan lebih merasakan dampaknya dibandingkan dengan golongan masyarakat yang kaya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pajak yang lebih progresif, seperti peningkatan pajak penghasilan untuk kelompok
berpendapat sendiri. Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah adalah perlindungan terhadap UMKM. Pemerintah harus memberikan insentif tambahan bagi UMKM untuk membantu mereka tetap kompetitif di tengah kenaikan harga akibat PPN ini. Ini bisa berupa potongan pajak ataupun akses modal murah ataupun pelatihan digitalisasi usaha. Lalu selanjutnya adalah pengawasan dan transparansi stimulus. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan stimulus ini, memastikan distribusi bantuan tidak hanya merata tetapi juga tepat sasaran. Melalui analisa, keuntungan bagi negara dari penerapan PPN 12% ini adalah yang pertama, ada peningkatan penerimaan negara dari kenaikan tarif PPN. PPN adalah sumber utama penerimaan pajak tidak langsung di Indonesia. Dengan menaikkan tarif dari 11% menjadi 12%, pemerintah memperbesar potensi penerimaan dari sektor konsumsi yang merupakan tulang punggung ekonomi di Indonesia. Keuntungan piksalnya adalah potensi peningkatan penerimaan pajak. Jika pada tahun sebelumnya kontribusi PPN mencapai Rp1.500 triliun, kenaikan tarif sebesar 11% dapat menghasilkan tambahan pendapatan hingga 15 triliun. Dana tambahan ini akan memperkuat anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dalam mendanai kebutuhan negara. Lalu dilanjut yang kedua adalah pengurangan defisit anggaran. Dengan penerimaan pajak yang lebih besar, pemerintah dapat menekan defisit anggaran tanpa harus mengandalkan pembiayaan melalui utang. Pengurangan beban utang menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk investasi publik di sektor strategis. Lalu yang ketiga ada diversifikasi sumber pendapatan. Peningkatan PPN mencerminkan upaya pemerintah untuk memaksimalkan sumber pendapatan domestik, mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sumber daya alam yang bersifat tidak berkelanjutan. Keuntungan ekonomi sendiri bagi negara Indonesia adalah pengembangan infrastruktur. Dana tambahan dari PPN dapat digunakan untuk membangun infrastruktur transportasi, komunikasi, dan energi yang merupakan kunci peningkatan produktivitas nasional. Yang kedua ada pendanaan program sosial. Penerimaan PPN memungkinkan pemerintah memperluas cakupan program perlindungan sosial, termasuk bantuan langsung tunai, subsidi, dan pendidikan. Lalu yang kedua ada dampak diskon listrik 50% bagi negara. Diskon tarif listrik sebesar 50% tidak hanya memberikan dampak langsung kepada masyarakat, tapi juga memberikan keuntungan strategis bagi negara dalam jangka panjang. Keuntungannya adalah yang pertama ada pengurangan beban biaya rumah tangga, itu untuk masyarakat. Yang kedua ada stimulasi sektor produktif. UKM yang merupakan motor penggerak ekonomi nasional mendapatkan manfaat dari pengurangan biaya operasional sehingga meningkatkan efisiensi dan daya saing. Peningkatan konsumsi energi domestik. Kebijakan ini mendorong masyarakat untuk lebih memanfaatkan listrik sehingga meningkatkan pendapatan daya lain. Keuntungan sosialnya adalah yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses listrik dengan biaya lebih murah memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah terpencil atau kurang berkembang. Yang kedua ada pengurangan ketimpangan energi. Diskon listrik membantu menciptakan pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia. Keuntungan politiknya adalah kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, memperkuat legitimasi politik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Yang ketiga, bantuan sosial berupa beras 10 kg. Bantuan langsung berupa beras 10 kg adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Keuntungan ekonominya sendiri bagi sebuah negara adalah yang pertama, pengendalian inflasi pangan. Bantuan beras membantu menjaga pasokan pangan domestik dan mengurangi tekanan harga di pasar yang biasanya memengaruhi inflasi. Lalu yang kedua adalah pemberdayaan petani lokal. Untuk memenuhi kebutuhan bantuan beras, pemerintah dapat bekerja sama dengan petani lokal sehingga mendukung sektor pertanian dan meningkatkan pendapatan petani tersebut. Keuntungan sosialnya yang pertama adalah peningkatan keamanan pangan. Bantuan beras memastikan masyarakat miskin tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, mengurangi risiko kelaparan atau gizi buruk. Yang kedua adalah stabilisasi sosial. Bantuan ini berperan dalam mengurangi keresahan sosial akibat tekanan ekonomi, terutama di masa-masa sulit seperti kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Keuntungan politik. Bantuan sosial yang tepat sasaran menunjukkan kepedulian pemerintah. Bantuan sosial yang tepat sasaran menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat, meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat. Keuntungan strategis secara makro. Yang pertama adalah stimulasi pertumbuhan ekonomi. Kombinasi kebijakan ini memberikan efek stimulasi langsung dan tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi. PPN 12% meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk investasi produktif. Lalu ada diskon listrik mendorong aktivitas UKM, mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Bantuan sosial meningkatkan daya beli masyarakat, menjaga roda konsumsi tetap berputar. Yang kedua adalah peningkatan kepercayaan investor. Kebijakan fiskal yang jelas dan terarah mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi yang penting untuk menarik investasi asing dan domestik. Yang ketiga adalah peningkatan ketahanan nasional. Pendapatan pajak yang lebih besar memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global seperti fluktuasi harga komoditas atau tekanan geopolitik. Kesimpulannya adalah kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% memberikan diskon listrik 50% dan bantuan sosial berupa beras 10 kg memberikan keuntungan besar bagi negara dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek fiskal. Peningkatan penerimaan negara memperkuat anggaran dan mengurangi beban hutang. Kedua, aspek ekonomi. Kebijakan ini mendorong pertumbuhan ekonomi melalui stimulasi konsumsi dan produktivitas. Yang ketiga, ada sosial. Bantuan langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan dan menjaga stabilitas sosial. Yang keempat, ada politik. Kebijakan ini memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan menunjukkan keberpihakan pada masyarakat kecil. Namun keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang tepat, termasuk pengawasan distribusi bantuan, transparansi penggunaan pajak, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya peran pajak dalam pembangunan. Jika dilakukan dengan baik, kebijakan ini dapat menjadi tonggak penting bagi transformasi ekonomi dan sosial Indonesia menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan PPN dari yang awalnya 11% menjadi 12% berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, terutama pada kebutuhan pokok. Harga barang dan jasa yang naik akibat pajak ini akan berdampak besar pada kelompok masyarakat menengah ke bawah yang justru membutuhkan perlindungan di tengah tantangan ekonomi yang mereka hadapi saat ini. Kebijakan ini dapat memperlebar kesenjangan sosial jika tidak diimbangi dengan langkah-langkah mitigasi yang cukup. Adapun mengenai stimulus pemerintah, diskon listrik 50% dan bantuan beras 10 kg hanya bersifat sementara dan tidak memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat miskin.
Setelah insentif ini berakhir, masyarakat tetap harus menghadapi kenaikan biaya hidup akibat kenaikan PPN ini. Kebijakan seperti ini terkesan reaktif dan kurang memperhatikan solusi berkelanjutan. Dengan kenaikan PPN ini, harga barang dan jasa akan naik yang dapat memicu inflasi juga. Inflasi menjadi lebih tinggi tanpa strategi yang kuat untuk mengendalikan inflasi. Daya beli masyarakat akan terus tergerus. Efek domino ini bisa merugikan sektor ekonomi secara keseluruhan, termasuk pelaku UMKM yang akan kesulitan mempertahankan daya asing. Kebijakan kenaikan PPN juga ini juga minim pelibatan publik dalam kebijakan ini. Kebijakan kenaikan PPN ini cenderung diputuskan secara top down tanpa pelibatan publik yang memadai. Sebagai salah satu kebijakan fiskal yang langsung berdampak pada masyarakat, pemerintah seharusnya melakukan konsultasi lebih intensif dengan akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa kebijakan ini dipahami dan diterima oleh semua pihak atau semua kalangan. Kelemahannya sendiri adalah tidak maksimalnya potensi pajak lain. Sebelum kenaikan PPN, pemerintah seharusnya memaksimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor yang lainnya, seperti pajak orang kaya atau penertiban pajak digital yang lebih progresif. Dengan demikian, beban kenaikan pajak tidak sepenuhnya jatuh pada masyarakat yang umum. Dan mengenai kebijakan ini, saran dari saya adalah tentang pemerintah penting untuk melakukan kajian ulang kebijakan PPN ini. Pemerintah sebaiknya melakukan kajian mendalam terkait dampak kenaikan PPN terhadap masyarakat, terutama pada kelompok rentan. Jika memungkinkan, kenaikan PPN dapat diterapkan secara bertahap untuk mengurangi. Selain itu, perlu dipertimbangkan skema pengecualian dari pajak PPN ini untuk barang kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selanjutnya, saran untuk pemerintah adalah fokus pada kebijakan pajak progresif. Pemerintah dapat mengganti atau melengkapi kenaikan PPN dengan kebijakan pajak progresif, seperti peningkatan pajak bagi individu dengan penghasilan tinggi atau perusahaan besar. Pendekatan ini dirasa lebih adil dan tidak membebani masyarakat miskin secara langsung. Selanjutnya adalah penguatan jaringan pengamanan sosial. Insentif sosial seperti diskon listrik dan bantuan beras harus diperluas cakupannya, baik dalam jumlah penerima maupun durasi pemberian. Selain itu, pemerintah perlu memformulasikan kebijakan yang bersifat jangka panjang seperti program pelatihan kerja, pemberian modal usaha, ataupun subsidi pendidikan yang dapat memperdaya masyarakat secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah regulasi dan insentif untuk UMKM. Di samping penerapan pajak PPN ini, pemerintah juga harus memberikan regulasi dan insentif untuk UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian. Mereka harus mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah dapat memberikan subsidi pajak atau insentif langsung kepada UMKM agar mereka tetap kompetitif meskipun terjadi kenaikan biaya operasional akibat kenaikan PPN ini. Selanjutnya adalah pemerintah juga perlu pengawasan harga barang pokok untuk mencegah lonjakan harga yang tidak wajar akibat kenaikan PPN ini. Pemerintah harus mengintensifkan pengawasan terhadap harga barang kebutuhan pokok. Pasar juga dapat diterapkan untuk menjaga stabilitas harga tersebut. Lanjut, sosialisasi dan transparansi kebijakan. Kebijakan kenaikan PPN harus disertai dengan sosialisasi yang masif dan transparan kepada seluruh masyarakat. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan kebijakan ini, manfaat yang diharapkan, serta bagaimana hasil pajak akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Jadi agar masyarakat itu paham
apa maksud dari kenaikan PPN ini. Kadang mungkin ada sebagian masyarakat yang hanya mempunyai jaring media sosial yang paham terhadap kebijakan PPN ini, sedangkan masyarakat yang hidup di pedalaman, di desa, khususnya di kampung-kampung itu, ibu-ibunya mungkin belum paham karena mereka tidak terbuka dengan dunia luar, tidak terbuka dengan era digital, belum masuk era digital ke dalam pelosok-pelosok negeri ini. Terus selanjutnya adalah investasi pada infrastruktur dan teknologi. Penerimaan dari kenaikan PPN sebaiknya dialokasikan untuk investasi pada sektor yang memberikan jangka panjang seperti infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Hal ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, berdasarkan kata Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi pangan seringkali menjadi salah satu pendorong utama inflasi umum. Jika kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman terkena dampak kenaikan PPN, daya beli masyarakat akan tergerus lebih dalam. Di sisi lain, pemerintah tentu memiliki alasan kuat di balik kebijakan ini. Salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun pertanyaannya adalah apakah kenaikan PPN ini merupakan langkah yang paling tepat? Mengapa beban kenaikan pajak terus ditanggung oleh masyarakat, termasuk mereka yang berada di lapisan bawah? Selanjutnya yang kedua itu mengenai diskon listrik 50% dan bantuan beras 10 kg. Kebijakan ini tentunya merupakan langkah baik dalam upaya meringankan beban masyarakat. Diskon listrik dapat membantu menekankan pengeluaran rumah tangga, sementara bantuan beras memastikan bahwa kebutuhan pangan dasar tetap terpenuhi. Namun kita harus kritis melihat beberapa hal. Insentif ini tidak dirancang untuk jangka panjang. Setelah periode diskon listrik dan bantuan beras berakhir, masyarakat masih harus menghadapi beban kenaikan PPN tanpa adanya kompensasi lain. Kebijakan ini terkesan seperti penghibur yang sementara, yang tidak menyelesaikan akar masalah. Yang kedua adalah apakah insentif ini akan benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pendistribusian bantuan seringkali menghadapi kendala seperti data penerima yang tidak akurat, korupsi, atau keterlambatan distribusi. Jika bantuan ini tidak tepat sasaran, maka tujuannya untuk meringankannya beban masyarakat menjadi tidak efektif. Yang ketiga adalah dampak terhadap sektor ekonomi lain. Kenaikan PPN juga akan mempengaruhi pelaku usaha, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. UMKM yang bergantung pada daya beli masyarakat akan menghadapi tekanan besar ketika konsumsi menurun. Omset mereka pun berpotensi turun. Apalagi pelaku UMKM seringkali tidak memiliki fleksibilitas harga seperti perusahaan besar. Sementara itu, insentif sosial yang diberikan pemerintah tidak banyak membantu pelaku usaha, padahal pelaku usaha ini juga merupakan bagian dari masyarakat yang harus dijaga keberlangsungan usahanya agar tetap berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keempat adalah pendekatan alternatif. Ada beberapa alternatif kebijakan yang bisa dipertimbangkan pemerintah. Yang pertama adalah optimalisasikan pajak progresif. Alihkan fokus pada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan perusahaan besar yang selama ini cenderung memiliki ruang lebih banyak untuk kontribusi pajak. Pajak kekayaan atau pengetatan pajak bagi perusahaan multinasional bisa menjadi solusi untuk menambahkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat umum. Yang kedua ada efisiensi anggaran. Pemerintah perlu lebih transparan dan efisien dalam menggunakan anggaran dengan memotong pengeluaran yang kurang produktif. Penerimaan negara bisa dimanfaatkan lebih maksimal tanpa perlu meningkatkan pajak. Yang ketiga ada peningkatan literasi keuangan dan pajak.
Pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dan bagaimana hasil pajak digunakan. Dengan membangun kepercayaan publik, masyarakat akan lebih siap menerima kebijakan fiskal yang sulit. Kesimpulannya adalah kenaikan PPN 12% dan pemberian insentif sosial merupakan kebijakan yang saling bertolak belakang dalam dampaknya. Kenaikan PPN menambah beban masyarakat, sementara insentif sosial mencoba meringankannya, meski dengan cara yang bersifat sementara. Jadi kesimpulan dari kebijakan PPN 12% dan diskon listrik 50% dan bantuan beras 10 kg ini adalah yang pertama untuk masyarakat, dampak ekonomi langsung dan tidak langsung. Dampak ekonomi langsung dari kenaikan PPN menjadi 12% kemungkinan besar akan meningkatkan harga barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok. Masyarakat kelas bawah dan menengah yang lebih sensitif terhadap kenaikan harga akan merasakan dampaknya secara signifikan. Namun, bantuan subsidi listrik 50% dan distribusi beras 10 kg membantu meringankan pengeluaran rumah tangga khususnya bagi kelompok. Dampak tidak langsungnya dengan kenaikan PPN, masyarakat mungkin mengurangi konsumsi barang atau jasa tertentu yang tidak termasuk kebutuhan primer. Ini dapat mempengaruhi pola konsumsi secara keseluruhan, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam pengeluaran uangnya. Yang kedua adalah peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga. Bantuan sosial seperti subsidi listrik dan bantuan beras memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengalokasikan pengeluaran mereka ke kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, atau pengembangan keterampilan dalam jangka panjang. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan daya tahan ekonomi keluarga yang terbilang miskin. Yang ketiga adalah peran edukasi keuangan. Kebijakan ini secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk lebih memahami pengelolaan keuangan. Dengan harga yang meningkat, masyarakat perlu memprioritaskan kebutuhan primer dan menghindari pengeluaran yang tidak penting. Edukasi keuangan dari pemerintah dalam lembaga terkait akan sangat bermanfaat untuk membantu masyarakat beradaptasi. Yang keempat, tantangan bagi kelas menengah. Kelompok kelas menengah mungkin tidak terlalu terpengaruh oleh bantuan sosial seperti subsidi listrik atau distribusi beras, tapi tetap merasakan beban kenaikan harga. Hal ini dapat memicu penurunan konsumsi non-pokok yang dapat akhirnya berdampak pada sektor ekonomi tertentu seperti hiburan, pariwisata, atau gaya hidup. Sedangkan kesimpulan untuk masyarakat yang pertama adalah peningkatan penerimaan negara. Itu sudah pasti. Penerapan PPN 12% adalah langkah penting untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan basis pajak yang lebih luas, pemerintah memiliki peluang untuk mendanai program pembangunan yang lebih besar, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam jangka panjang, ini dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional. Lalu yang kedua adalah meningkatkan stabilitas fiskal. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan memperbaiki defisit anggaran. Dengan memperkuat pendapatan dalam negeri melalui pajak, pemerintah dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih mandiri dan stabil. Ketiga adalah keseimbangan antara kebijakan fiskal dan sosial. Dengan memberikan subsidi listrik 50% dan bantuan beras 10 kg, pemerintah berusaha memastikan bahwa kenaikan PPN tidak sepenuhnya membebani masyarakat miskin. Kebijakan kompensasi ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kesadaran sosial dalam merancang kebijakan fiskal yang adil. Tantangan dalam pelaksanaan. Tantangan utama bagi pemerintah adalah memastikan distribusi bantuan sosial berjalan dengan tepat sasaran. Sistem pengawasan yang kuat diperlukan untuk mencegah penyelewengan dan memastikan bahwa kelompok masyarakat yang paling membutuhkan benar-benar menerima manfaat.
Kelima adalah memacu reformasi pajak jangka panjang. Kebijakan ini adalah bagian dari reformasi pajak yang lebih besar untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien. Dengan kenaikan PPN, pemerintah mendorong pembayar pajak untuk lebih memahami pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan negara. Kesimpulan umumnya adalah kebijakan PPN 12% yang disertai dengan subsidi listrik dan bantuan beras adalah strategis untuk memperkuat keuangan negara. Sambil tetap menjaga kesejahteraan masyarakat, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan perlindungan sosial. Namun keberhasilan kebijakan ini bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama adalah efektivitas implementasi bantuan sosial. Bantuan subsidi listrik dan distribusi beras harus tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi. Yang kedua adalah edukasi dan komunikasi kepada masyarakat. Pemerintah perlu menjelaskan manfaat jangka panjang di kebijakan ini agar masyarakat mendukung penerapannya. Yang ketiga adalah peningkatan daya beli. Upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat perlu diprioritaskan agar dampak kenaikan PPN tidak terlalu signifikan. Secara keseluruhan, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan asalkan dirancang dan dilaksanakan dengan cermat. Pemerintahan harus terus memantau dampak kebijakan ini terhadap masyarakat dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan hasil yang optimal bagi semua pihak. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.